Shalom, perkenalkan, saya Novriko Israel dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang 6 tujuan rencana pembelajaran. Jadi di antaranya yang pertama itu ada agar tujuan pengajaran lebih jelas. Jadi di dalam tujuan perencanaan pembelajaran di situ untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar sangat spesifik dan jelas. Di dalamnya ada spesifikasi tujuan. Nah, tujuan pembelajaran itu harus ditulis dengan cara yang spesifik sehingga guru dan siswa dapat memahami apa yang harus dicapai. Seperti contoh, setelah menyelesaikan unit ini, jadi siswa dapat menjelaskan konsep dasar tentang biologi, fisika maupun matematika ataupun lain sebagainya dengan jelas. Lalu yang kedua kemudahan pengukuran. Jadi tujuan yang jelas memungkinkan guru untuk mengukur kemajuan siswa secara efektif. Jadi hal ini membantu dalam penilaian dan evaluasi, mengetahui seberapa baik siswa telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Lalu yang berikutnya mengarahkan belajar. Jadi tujuan yang jelas dapat memberikan arah yang tegas bagi proses belajar, sehingga siswa tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Lalu tujuan yang kedua di situ ada agar guru lebih menguasai bahan pengajaran. Jadi dalam tujuan perencanaan pembelajaran di sini itu untuk memastikan bahwa guru memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang materi yang akan diajarkan, yang di dalamnya ada pemahaman materi. Jadi guru yang menguasai bahan pengajaran itu memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep, teori, dan aplikasi materi yang nantinya akan diajarkan. Jadi hal ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan materi dengan lebih efektif dan memastikan bahwa siswa memahami konsep yang diajarkan. Lalu yang kedua, kemampuan mengkomunikasikan. Jadi dengan menguasai bahan pengajaran, guru dapat mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan menarik. Jadi mereka dapat menggunakan bahasa yang sederhana, contoh yang relevan, dan alat bantu visual untuk memudahkan siswa memahami materi. Lalu yang ketiga, menghemat waktu. Jadi guru yang menguasai materi dapat menghemat waktu dalam proses pembelajaran. Mereka dapat langsung menjelaskan konsep yang paling penting dan menghindari kesalahan yang dapat memperumit proses belajar. Dan yang keempat, meningkatkan hasil belajar. Nah, penguasaan bahan pengajaran oleh guru berdampak positif pada hasil belajar siswa. Siswa yang diajarkan oleh guru yang menguasai materi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dan kemampuan akademik yang lebih tinggi dari siswa seangkatannya. Lalu dengan demikian, tujuan agar guru lebih menguasai bahan pengajaran itu adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, memastikan bahwa siswa memahami materi dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu tujuan yang ketiga itu agar dapat memilih dan menentukan metode yang tepat. Jadi di dalam tujuan perencanaan pembelajaran di situ untuk memastikan bahwa guru dapat memilih metode pembelajaran yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Di dalamnya ada memahami kebutuhan siswa. Jadi di sini itu guru harus memahami kemampuan awal atau heterogenitas kemampuan siswa dan karakteristik individu siswa untuk memilih metode yang tepat. Jadi hal ini membantu meningkatkan aktivitas pembelajaran karena metode yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. Lalu berikut pertimbangan fasilitas. Jadi guru harus mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang ada. Seperti misalnya, jika menggunakan metode diskusi, guru harus memastikan bahwa seperti fasilitas seperti internet ataupun perpustakaan itu dapat diakses dengan mudah. Jadi ketersediaan fasilitas ini sangat penting untuk menjadikan proses pembelajaran lancar dan efektif. Lalu berikutnya pengalaman dan kepribadian guru. Jadi guru yang telah mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait metode pembelajaran aktif akan memiliki banyak pilihan metode yang dapat mengaktifkan siswa juga. Jadi dengan demikian, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran mereka untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui bersama juga, media-media tersebut di dalamnya ada media cetak, media digital, dan juga media internet. Lalu tujuan yang kelima di situ ada membuat pembelajaran yang terarah. Jadi berarti bahwa setiap aktivitas belajar yang dilakukan itu memiliki tujuan yang jelas dan spesifik.
Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dalam proses belajar memiliki arah yang tepat dan tidak berantakan. Jadi tujuan ini itu harus ditetapkan secara rinci sehingga guru dan siswa dapat memahami apa yang harus dicapai dalam proses belajar. Jadi misalnya jika tujuan pembelajaran adalah untuk memahami konsep matematika, maka setiap aktivitas belajar harus dirancang untuk mencapai pengetahuan tersebut. Di dalamnya juga ada penggunaan rencana yang baik. Untuk mencapai proses pembelajaran yang terarah, perlu dibuat rencana yang rinci. Jadi rencana ini harus mencakup apa yang akan dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan kapan hasilnya akan diperiksa. Jadi contohnya jika guru ingin siswa memahami konsep kristologi, maka rencana belajar dapat mencakup materi dasar, contoh soal, dan waktu untuk mempraktikkan konsep tersebut. Jadi dengan rencana yang baik, guru dapat mengarahkan siswa ke arah yang tepat dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Seperti kita sebagai calon guru harus mampu menyusun rencana pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, membuat rencana pembelajaran yang rinci termasuk langkah-langkah pembelajaran, asesmen formatif dan sumatif, serta media pembelajaran yang akan digunakan. Lalu ada juga modul ajar. Menggunakan modul ajar yang berisi informasi umum, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, asesmen, dan media pembelajaran. Jadi berikutnya ada evaluasi yang teratur. Jadi evaluasi yang teratur juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran yang terarah. Dengan melakukan penilaian terhadap kemajuan belajar siswa secara teratur, guru dapat mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau belum. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa mencapai tujuan, maka guru dapat membuat perubahan pada rencana belajar untuk memastikan bahwa siswa dapat mencapai tujuan tersebut. Jadi dengan demikian proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap siswa itu dapat belajar dengan baik. Lalu tujuan yang terakhir di situ agar peserta didik lebih tertarik pada materi pelajaran. Jadi dalam tujuan perencanaan pembelajaran di situ untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa terhadap materi yang diajarkan. Jadi di dalamnya itu yang pertama ada mengenal minat belajar siswa. Jadi pahami minat belajar. Setiap siswa memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Guru harus memahami apa yang menarik bagi setiap siswa untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Lalu yang kedua, membangkitkan minat belajar. Jadi perhatikan rasa ingin tahu. Guru harus memperhatikan rasa ingin tahu siswa terhadap pelajaran. Jadi jika siswa merasa tertarik, maka mereka akan lebih siap untuk belajar. Lalu yang berikutnya mengembangkan lingkungan belajar. Di sini tuh ada 3 lingkungan. Yang pertama lingkungan sosial. Jadi guru harus membangun komunikasi dan interaksi yang baik di sekolah sehingga siswa merasa nyaman dan terhubung dengan lingkungan belajarnya. Lalu yang kedua itu lingkungan fisik. Jadi sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta lingkungan yang nyaman, aman, asri dan kondusif bagi siswa. Lalu yang ketiga itu ada lingkungan belajar. Jadi guru harus mengembangkan budaya literasi dan fasilitas literasi di sekolah seperti sudut baca atau pojok baca untuk meningkatkan minat belajar siswa. Sekian itu penjelasan singkat mengenai 6 tujuan rencana pembelajaran. Terima kasih.